Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kamelia Anjani, NPM 2103010037. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan fungsi ijtihad dan syarat-syarat ijtihad. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama. Dosen pengampu Ibu Nurul Mahmudah MH. Sebelum kita membahas fungsi dan syarat ijtihad, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa isi itu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang merupakan derivasi dari kata jahada, secara bahasa yang berarti upaya atau kemampuan. Sedangkan secara istilah, ijtihad memiliki beragam definisi dan penjelasan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai mengerahkannya seorang mujtahid pada segala kemampuan dan upayanya untuk menguraikan hukum-hukum syariat. Sedangkan Imam Al-Baidawi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan upaya untuk menangkap hukum-hukum syariat. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang yang bernama mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Lalu, apa fungsi ijtihad? Pada para sahabat Rasulullah ketika itu diberi gelar Arabun Kholasun, yang artinya orang Arab murni, sehingga dapat dipastikan mereka mampu menangkap sabda Rasulullah maupun kalam Al-Quran dari lisan beliau tanpa salah paham. Mereka juga hidup sezaman dengan Rasulullah. Jadi, ketika ada suatu permasalahan hukum, mereka bisa bertanya langsung dengan Rasulullah. Jadi ijtihadnya hampir pasti akurat. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup jauh dari Rasulullah, juga bukan orang Arab asli? Apakah boleh melakukan ijtihad? Kalau bahaya dong kalau misalnya kita menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah seenak kita sendiri. Nah, misal nih kita ditanya, apa dalil sholat itu wajib? Pasti kita bakal jawab, aqimi sholat wa atu zakat, bukan? Tapi di mana kata wajibnya? Hanya ada kata aqimi atau dirikanlah. Tapi apakah perintah itu sifatnya harus, setengah harus, atau boleh-boleh saja, atau harus banget? Nah, disinilah fungsi daripada ijtihad. Faqih dan fuqaha melakukan ijtihad apabila dalam suatu peristiwa yang terjadi tidak ada dasar hukum atau petunjuk nas-nas Al-Quran. Ada 3 fungsi ijtihad, yaitu yang pertama, fungsi ijtihad sebagai al-ruju' atau kembali, yang artinya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, yaitu fungsi ijtihad sebagai al-ihya atau kehidupan, yang artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam dan semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, yaitu fungsi ijtihad sebagai al-inabah atau pembenahan, yang artinya membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Adapun syarat-syarat ijtihad, yaitu yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan katanya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya.
dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian qiyas seperti ilat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Selain itu, harus mengetahui urf orang dan jalan yang banyak mendapatkan kebaikan atau keburukan. Yang kelima, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang-kadang dalam persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Kemudian, sehubungan dengan ini, seorang yang berijtihad harus mengetahui masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para fuqaha dan masalah-masalah lain yang masih diperselisihkan. Syarat-syarat tersebut hanya diperlukan bagi seorang mujtahid mutlak yang mengadakan ijtihadnya dalam semua lapangan hukum. Akan tetapi, bagi yang mengadakan ijtihad sebagian menimbulkan persoalan apakah boleh melakukan ijtihad sebagian atau tidak. Meskipun ada fuqaha yang melarang ijtihad demikian, tapi kebanyakan fuqaha seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, Ibnul Hammam, dan fuqaha Zahiri membolehkannya, sebab hal ini berisi suatu keringanan meskipun sebenarnya jarang ditemukan seorang mujtahid dalam lapangan tertentu saja. Adapun syarat-syarat mujtahid yaitu yang pertama, mengetahui ilmu ushul fikih secara mantap, karena ilmu ini merupakan dasar dan pokok dalam berijtihad. Yang kedua, mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan, sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau lingkungan. Dengan adanya kemajuan teknik dan ilmu pengetahuan pada masa modern, ijtihad pada masa sekarang lebih mudah daripada masa dahulu. Berbagai buku dalam lapangan hukum Islam dengan segala macam lapangannya mudah diperoleh setiap orang. Demikian pula buku-buku khusus yang berisi indeks-indeks persoalan hukum Islam yang banyak memberikan bantuan dalam melakukan ijtihad. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.